Hai semuanya, kami dari kelompok 113 KKN BBM Universitas Erlangga periode ke-62 terdiri dari 4 fakultas, yaitu Fakultas Hukum, Fakultas Farmasi, Fakultas Kesehatan Masyarakat, serta Fakultas Psikologi akan melakukan KKN dalam bentuk daring. Sebelumnya perkenalkan, saya Dani Kinar Putri atau biasa dipanggil Kinar, dari program studi ilmu gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat, akan menjelaskan sedikit tentang apa itu COVID-19 serta bagaimana kita bisa bertahan hidup di masa pandemi COVID-19 dari sisi kesehatan, khususnya ilmu gizi dan ilmu kesehatan masyarakat. Baik, jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu COVID-19. COVID-19 adalah singkatan dari Coronavirus Disease 2019 yang disebabkan oleh virus bernama SARS-CoV-2, yang mana penyakit ini memiliki gejala berat seperti yang terjadi pada MERS atau Middle East Respiratory Syndrome dan juga SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome. Virus ini memiliki masa inkubasi antara 5-6 hari hingga maksimal 14 hari dan bisa menular melalui dua cara, yaitu air liur atau droplet dan juga udara. Orang-orang seperti ibu hamil, orang dengan imun rendah, misalnya penderita kanker atau penyakit komorbid yang lainnya, perokok, dan juga tenaga kesehatan memiliki risiko lebih tinggi untuk terkena COVID-19. Kemudian gejala dan komplikasi yang dapat kita temui pada penderita COVID-19 diantaranya yang pertama adalah demam, yang mana seseorang bisa dikatakan demam apabila suhu tubuhnya mencapai 37,5 derajat Celcius atau lebih. Kemudian ada batuk dan pilek, kesulitan bernafas atau sesak nafas, nyeri kepala, nyeri dada, diare, mual dan muntah, ruam kulit, serta adanya infiltrate pneumonia pada hasil ronsen paru-paru kiri dan kanan. Infiltrate ini adalah suatu substansi yang sifatnya lebih padat daripada udara, bisa darah, bisa nanah, bisa protein, bisa lendir. Dan memang seharusnya di paru-paru yang ada hanyalah udara. Kemudian komplikasi yang bisa terjadi pada penderita COVID-19 diantaranya adalah pneumonia, kemudian infeksi sekunder pada organ tubuh lain selain paru-paru, cedera jantung akut, sindrom kesulitan pernapasan akut, gagal ginjal, hingga yang paling parah adalah kematian. Nah, bagaimana cara kita bertahan hidup selama masa pandemi? Yang pertama kita harus perhatikan apa yang kita makan. Pastikan makanan yang kita konsumsi berkualitas, yaitu ada zat gizi makro diantaranya karbohidrat, lemak, dan protein. Karbohidrat sendiri ini berfungsi sebagai sumber energi. Kita bisa temukan pada makanan-makanan seperti beras atau nasi, kemudian juga gandum, serealia, kentang, ubi-umbian, singkong, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga lemak. Lemak ini diupayakan untuk bukan dari jenis lemak yang jenuh, bisa kita temukan pada produk susu dan turunannya seperti keju, mentega, yogurt, lalu ada juga dari minyak dan lain sebagainya. Kemudian juga protein. Protein ini berfungsi untuk meregenerasi sel-sel kita yang rusak. Protein ini terbagi menjadi dua, ada protein hewani dan juga protein nabati. Protein hewani bisa kita temukan pada produk susu dan turunannya, kemudian juga bisa dari ikan-ikanan, kemudian daging sapi, daging ayam, telur, dan lain-lainnya. Lalu ada juga vitamin A, C, E, dan fitokimia, yang mana vitamin A, C, dan E ini merupakan antioksidan alami. Kemudian fitokimia ini merupakan senyawa kimia yang hanya bisa kita temukan pada tumbuh-tumbuhan saja seperti sayuran, buah-buahan, ataupun rempah-rempah. Misalnya jahe, kemudian kopi, kunyit, dan lain sebagainya yang berfungsi sebagai anti alergi, anti peradangan atau anti inflamasi, dan juga bisa sebagai pereda nyeri atau analgesik. Kemudian ada juga probiotik dan prebiotik, yang mana probiotik ini bisa kita temukan pada makanan-makanan tertentu yang diproses dengan
fermentasi, misalnya yogurt. Lalu prebiotik sendiri itu berfungsi sebagai makanan untuk probiotik itu sendiri, yang mana umumnya kita temukan pada bahan-bahan makanan yang tinggi serat seperti daun bawang, bawang putih, chia seed, flaxseed, dan lain sebagainya. Lalu ada juga asam lemak omega 3, 6, dan 9 yang mana ketiga asam lemak ini fungsinya kurang lebih sama, yaitu mengatur kadar lemak di dalam tubuh. Dan asam lemak omega 3 dan 6 ini dia sifatnya esensial, jadi tubuh tidak bisa memproduksi sendiri. Kita harus konsumsi dari luar, bisa dari ikan-ikan laut, misalnya tuna atau salmon, kemudian juga bisa dari chia seed, flaxseed, atau suplemen-suplemen lainnya. Sedangkan omega 9 ini dia asam lemak non-esensial yang mana tubuh bisa memproduksi sendiri, tapi akan lebih baik kalau kita juga mengkonsumsinya dari luar. Kemudian setelah dari zat gizi, pastikan tubuh kita terhidrasi dengan baik, yaitu dengan cukup meminum air putih minimal 2 liter setiap harinya. Serta jika memungkinkan, kita bisa mengkonsumsi suplemen makanan, baik berupa multivitamin, kemudian minyak ikan, atau suplemen daya tahan tubuh. Nah, setelah dari makanan, kita juga harus membiasakan untuk hidup bersih dan sehat selama pandemi COVID-19 ini. Di antaranya seperti yang tadi sudah dijelaskan, ada pola makan gizi seimbang, kemudian menjaga kebersihan makanan yang dikonsumsi dan juga lingkungan sekitar. Kita harus memastikan makanan yang kita makan itu sudah benar-benar bersih, yaitu dengan cara mencucinya terlebih dahulu sebelum dimasak ataupun disimpan, dan ketika sudah dicuci, kita harus pisahkan mana makanan yang sudah matang dan mana makanan yang masih mentah untuk menghindari adanya kontaminasi silang. Kemudian juga kita pastikan lingkungan sekitar kita, baik itu rumah, di bagian manapun itu bersih, karena umumnya mikroorganisme patogen suka sekali berada pada kawasan yang kumuh atau kotor. Lalu ketika kita berkendara atau pergi ke tempat umum, pastikan kita menggunakan pakaian tertutup yang lengkap dan juga gunakan masker. Lalu juga kita harus menerapkan social distancing, yang mana kita tidak boleh terlalu berdekatan dengan orang lain. Pastikan ada jarak minimal 2 meter. Lalu ketika kita kembali ke rumah, kita harus mengganti sesegera mungkin pakaian yang sudah kita gunakan dari luar, dan sebisa mungkin kita cuci pakaian tersebut sampai bersih. Kemudian sebelum melakukan apapun, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu dengan air mengalir dan sabun. Sebelum makan, sebelum memegang wajah, sebelum memasak, sebelum melakukan apapun. Kemudian pastikan kita istirahat dengan cukup, yaitu dalam waktu 6 hingga 8 jam setiap harinya. Dan yang pasti kita harus tetap produktif meskipun hanya di rumah saja dengan melakukan aktivitas fisik maupun olahraga. Frekuensi minimalnya 3 dikali 30 menit setiap minggunya, dan jika bisa lebih maka akan lebih baik. Itu saja penjelasan saya mengenai COVID-19 dan juga bagaimana cara bertahan hidup selama COVID-19 dari sisi kesehatan. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Nabila dari Fakultas Farmasi Universitas Airlangga. Saya akan membahas tentang toga. 3 hal yang akan saya bahas, yaitu yang pertama pengertiannya, yang kedua fungsinya, dan yang ketiga adalah pemanfaatan dari toga itu sendiri. Yang pertama, apa itu toga? Topi toga wisuda? Bukan ya. Toga sendiri adalah singkatan dari tanaman obat keluarga. Yang dimaksud dengan tanaman obat keluarga adalah tanaman yang dibudidayakan, dipelihara, dan ditanam di pekarangan, di halaman rumah, maupun di pot bunga, yang dimana tanaman tersebut memiliki khasiat sebagai obat. Kemudian yang kedua, apa fungsi dari toga? Seperti namanya, toga memiliki fungsi sebagai obat, terutama obat untuk penyakit-penyakit dan gejala-gejala penyakit yang ringan seperti batuk, pilek, kembung, dan lain-lain. Selain itu, pada masa pandemi seperti ini,
kita dianjurkan untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan imunitas tubuh adalah yaitu dengan makan makanan yang bergizi, berolahraga, dan juga istirahat yang cukup. Mengkonsumsi toga dengan cara yang tepat juga dapat membantu meningkatkan imunitas tubuh kita karena kandungan senyawa-senyawa yang bermanfaat di dalam toga tersebut. Sebagai contoh, dari literatur yang saya dapatkan, kunyit mengandung fitokimia golongan flavonoid yang dapat berkhasiat sebagai antioksidan. Kemudian, bagian ketiga dari video ini adalah pemanfaatan toga. Cara pemanfaatan toga bisa bermacam-macam dan jenisnya juga banyak sekali. Sehingga pada video ini saya akan membahas satu saja tanaman yang termasuk toga dan pemanfaatannya. Simak video berikut ya. Tanaman yang akan saya bahas adalah jahe. Jahe dengan nama latin Zingiber officinale bisa bermanfaat untuk mengatasi batuk, pilek, dan mual. Bagian yang digunakan adalah rimpangnya. Jahe juga memiliki rasa yang pedas, sehingga agar lebih mudah dikonsumsi dapat dibuat minuman jahe. Cara pembuatannya yaitu pertama, siapkan rimpang jahe segar, gula merah, dan air. Cuci jahenya dan cuci tangan juga ya. Kemudian potong jahe menjadi 2 agar beratnya tidak lebih dari 6 gram. Kupas jahe menggunakan sendok atau pisau. Dan tumbuk jahe. Jangan sampai terlalu hancur. Masukkan 2 gelas air ke dalam panci. 1, 2. Nyalakan kompor. Kemudian masukkan jahe dan gula merah. Tunggu sampai jumlah air menjadi setengahnya. Saring. Diminum selagi hangat ya. Nah, gimana tadi videonya? Mudah banget kan cara bikin minuman jahe? Bahannya cuma jahe, gula merah, sama air. Nah, selain jahe, ada lagi tanaman lain yang bisa digunakan sebagai obat. Contohnya kunyit, juga daun sirih. Kalau misalnya ada yang penasaran nih, tanaman apa aja sih yang bisa jadi obat? Terus cara bikinnya gimana ya? Aduh, nggak tahu takarannya nih. Nah, kalian bisa lihat di sini, KMK nomor 187 tahun 2017 tentang Formularium Ramuan Obat Tradisional Indonesia. Di dokumen ini, banyak sekali daftar tanaman-tanaman yang dapat dijadikan obat. Misalnya kalian cari tanaman yang bisa buat masuk angin apa ya? Kalian tinggal Ctrl F aja, ramuan untuk masuk angin. Nanti muncul deh tanaman-tanamannya, kemudian ada cara penggunaannya juga, ada info tentang efek sampingnya juga. Nah, sebelum mengkonsumsi toga, ada peringatan nih. Jangan mengkonsumsi toga bersamaan dengan obat yang lain, karena ditakutkan obat tersebut berinteraksi, sehingga misalnya efek obat yang sedang diminum bisa berkurang atau efek sampingnya malah meningkat. Oleh karena itu, apabila sedang mengkonsumsi obat lain, maka dihentikan dulu saja toganya, atau bisa konsultasikan dulu ke apoteker di apotek, atau bisa dikonsultasikan ke dokter yang bertanggung jawab apabila menerima obat dari resep dokter. Nah, sekian dari saya. Stay healthy. Wassalamualaikum. Halo, nama saya Anya.
Saya dari Fakultas Psikologi angkatan 2017. Menjaga kesehatan psikis sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Dalam masa pandemi ini, banyak sekali berita tentang COVID-19 yang tersebar hingga di dunia. Berita tersebut bisa kita dapatkan di TV, internet, radio, dan juga smartphone. Beritanya mencakup seperti bahayanya, berapa banyak korban yang meninggal, serta meningkat dan menurunnya kasus COVID-19 ini. Panik, cemas, takut, sebagai pembaca, merasa seperti di atas, tentu wajar, asal tidak berlebihan. Yang berlebihan, seperti apa ya yang berlebihan itu? Panic buying, apa ya itu? Pembelian panik yang sering dikaitkan dengan emosi, keserakahan, dan timbul dari rasa ketakutan membuat seseorang menjadi impulsif membeli hand sanitizer, masker, hingga bahan makanan dalam jumlah yang lebih. Psikosomatis. Apa ya psikosomatis itu? Gangguan psikosomatis terjadi ketika kecemasan dan rasa panik terjadi pada pikiran dan tubuh. Beberapa penyakit yang dianggap sedang marak terjadi akan membuat tubuh merasakan gejala dari gangguan tersebut, disebabkan buruknya faktor mental seperti stres dan rasa cemas. Rasa cemas, takut, dan panik mengeluarkan hormon adrenalin dan kortisol saat merasa bahaya. Tetapi apabila dikeluarkan pada saat aman, maka akan keluar keluhan-keluhan yang sedang ditakutkan. Seperti saat memikirkan COVID-19, tiba-tiba batuk atau sesak nafas, bahkan demam. Padahal mungkin sedang baik-baik saja. Jangan stres ya teman-teman. Coping stres merupakan cara untuk meredakan stres. Caranya apa aja sih? Yang pertama, tidak selalu membuka berita tentang COVID-19. Yang kedua, olahraga. Yang ketiga, meningkatkan skill atau belajar hal baru yang ingin dicapai. Yang keempat, makan dan minum yang bergizi. Stay safe and stay healthy teman-teman. Terima kasih.